bahwa selama Pak Prabowo masih maju menjadi calon presiden, maka dia tidak akan pernah berpikir untuk maju. Tetapi apa yang terjadi hari ini, ternyata Anies Baswedan mengingkari itu apa yang pernah dia nyatakan. Sehingga wajar kalau para fungsionaris Partai Gerindra yang dulu sama-sama berjuang keras bagaimana supaya Anies Baswedan ini terpilih menjadi gubernur di DKI meradang. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Bahwa sampai hari ini Anies Baswedan terus-menerus melakukan roadshow politiknya yang sepertinya ruang ini memang sengaja dibuka lebar-lebar oleh Partai Nasdem sebagai upaya keras Partai Nasdem untuk mensosialisasikan Anies Baswedan. Tetapi ada hal yang menarik yang perlu kita bahas pada malam hari ini, di mana kita tahu sendiri bahwa yang namanya Anies Baswedan ini adalah salah satu baca pres yang dulunya pernah disukseskan oleh Partai Gerindra ketika maju menjadi calon gubernur di DKI Jakarta. Dan baru-baru ini kita dengar pernyataan orang-orang Gerindra yang mengatakan bahwa Anies Baswedan ini tidak tahu balas jasa. Gerindra merasa bahwa dia berdarah-darah dalam memperjuangkan Anies Baswedan, tetapi kemudian Anies Baswedan dituding menulikung Prabowo. Kenapa bahasa-bahasa seperti itu muncul? Karena kita tahu sendiri bahwa beberapa tahun yang lalu Anies Baswedan pernah mengeluarkan pernyataan, sahabat, bahwa selama Pak Prabowo masih maju menjadi calon presiden, maka dia tidak akan pernah berpikir untuk maju. Tetapi apa yang terjadi hari ini, ternyata Anies Baswedan mengingkari itu apa yang pernah dia nyatakan. Sehingga wajar kalau para fungsionaris Partai Gerindra yang dulu sama-sama berjuang keras bagaimana supaya Anies Baswedan ini terpilih menjadi gubernur di DKI meradang. Dan pada hari ini mereka mengutuk apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan dan dianggap sebagai sesuatu yang sangat tidak beretika. Nah, tetapi lagi-lagi yang saya mau sampaikan di sini bahwa yang dilakukan Anies Baswedan adalah sesuatu yang lumrah saja. Kenapa? Karena kan mestinya jangan terlambat sadar bahwa Anies Baswedan ini orangnya ambisius. Dari mana bisa saya nyatakan bahwa orangnya ambisius? Pertama, kita tahu sendiri pada tahun 2013 Anies Baswedan ini pernah ikut konvensi Partai Demokrat yang kemudian tidak lolos, saat itu dikalahkan oleh Dahlan Iskan. Sekalipun Dahlan Iskan juga tidak jadi maju karena tidak tercukupi 20% waktu itu. Nah, apa yang terjadi setelah kegagalan Anies Baswedan? Kemudian dia merapat menjadi ketua tim sukses Pak Jokowi. Yang di kemudian hari karena Pak Jokowi terpilih waktu itu melawan Prabowo, maka Anies Baswedan menjadi menteri. Tetapi kurang lebih 2 tahun menjadi menteri kemudian diberhentikan oleh Pak Jokowi. Tentu ketika orang diberhentikan, sahabat-sahabat tahu sendiri kira-kira apa yang bermasalah di sana. Nah, yang informasi yang terhimpun yang kita dapat hari ini bahwa Anies Baswedan pernah melakukan satu kegiatan besar, satu kegiatan pameran buku ya di luar negeri, dan itu anggarannya gila-gilaan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan waktu itu. Itu yang kemudian membuat Presiden Jokowi, saya kira sebagai orang yang betul-betul detail di dalam setiap program yang dilakukan oleh para pembantunya, pasti geram dan kecewa. Akhirnya kemudian Anies Baswedan diberhentikan jadi menteri. Dan setelah itu, apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan? Dia kemudian di pilkada gubernur melawan orangnya Pak Jokowi dan langsung bersandar ke Pak Prabowo. Nah, betapa oportunisnya ini orang.
Nah, ini kan jelas sekali bagaimana perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan Kang Sobari juga pernah membongkar itu, bagaimana jabatannya Yudi Latif di Paramadina itu dirampas oleh Anies Baswedan. Dan saya kira itu viral. Oleh karena itu menurut saya Gerindra ini terlambat sadar. Kalau misalnya hari ini baru menganggap bahwa Anies Baswedan ini adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Lah kok baru tahu, padahal kan kelihatan dari tindak tanduknya, dari latar belakangnya bagaimana. Ini orangnya ini oportunis. Salah satu kehebatannya Anies Baswedan itu adalah karena mampu menata kata yang kemudian bisa menghipnotis orang. Sehingga apapun yang disampaikan itu kedengarannya benar, tapi sebenarnya sangat jauh dari substansi. Dan itu kita bisa takar. Misalnya begini, salah satunya yang baru-baru ini. Yang mengatakan bahwa visi misi itu tidak penting. Lalu tidak lama kemudian dia sendiri yang membantah dengan pernyataannya bahwa saya maju menjadi calon presiden. Ini bukan soal jadi presiden, tapi ini soal visi, soal misi katanya. Untuk apa? Untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Nah, ya, kan sudah bisa ditahu dari situ. Atau misalnya ketika dia dicecar oleh wartawan soal prestasi apa yang sudah dilakukan di DKI Jakarta, paling jawabannya satu. Kita tidak usah menjawab dengan kata-kata, tapi kita jawab dengan program. Kita jawab dengan hasil. Nah, kan begitu. Ketika ditanya soal model transportasi, apa yang dilakukan Anies untuk menutupi kegagalannya? Dia bilang bahwa sebenarnya transportasi yang paling utama adalah kaki. Jadi alat transportasi itu adalah kaki katanya. Nah, itu. Jadi saya kira banyak hal lah yang sebenarnya bisa dinilai dari Anies Baswedan. Dan yang terakhir yang saya mau sampaikan ini, bahwa hampir seluruh barang dagangan kalau misalnya mau dikasih laku, diperjualbelikan, sederhananya begini sahabat, kalau barang yang baik, saya kira tidak perlu dibungkus agama, dia akan dibeli oleh orang. Tetapi kenapa hari ini ada orang yang kemudian membaluri jualannya dengan agama, label-label agama? Itu karena jualannya itu adalah jualan yang tidak bagus, takut tidak laku, takut tidak dibeli, sehingga kemudian dia memberikan label itu, label-label agama. Nah, itu yang terjadi. Oleh karena itu jangan sampai kemudian kita menyesal sama menyesalnya orang-orang Gerindra ini yang baru sadar bahwa selama ini dia mendukung orang yang tidak komitmen dengan pernyataan awalnya. Nah, siapa yang disalahkan kalau dalam situasi seperti ini? Tentu yang dilakukan Anies Baswedan juga secara politik itu benar, sekalipun misalnya dianggap tidak beretika, karena dalam politik juga sebenarnya ada namanya etika politik. Oke, saya kira begitu ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.